Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, saudaraku yang mudah-mudahan kita semua dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan selalu kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini atas karunia dan rahmat Allah kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitunya melaksanakan salat Jumat berjamaah. Di saat ini Allah kumpulkan kita di tempat ini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan nantinya kita kembali dikumpulkan di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Di antara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita, kita gunakan nikmat tersebut sebagaimana mestinya. Allah berikan kita umur, pergunakan umur tersebut sebagaimana mestinya. Allah berikan kita mata. Ketika seseorang ditanya, untuk apa mata engkau gunakan? Allah ciptakan mata untuk kita. Untuk apa engkau gunakan? Lalu dia menjawab, untuk melihat. Ketika Allah berikan telinga, lalu mereka gunakan telinga tersebut untuk mendengar. Namun sampai di sini tidaklah cukup, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ketika Allah berikan mata, bagaimana menggunakan nikmat mata tersebut? Maka kita pergunakan sebagaimana mestinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gunakan mata tersebut untuk melihat yang baik-baik, digarisbawahi yang baik-baik. Begitu juga Allah berikan telinga. Untuk apa digunakan telinga? Maka harus digarisbawahi untuk mendengar yang baik-baik. Kalau hanya mendengar, orang kafir pun mendengar. Kalau hanya melihat, orang kafir pun melihat. Namun umat Islam, ketika Allah percayakan nikmat tersebut kepada mereka, mereka gunakan untuk yang terbaik bagi kehidupannya. Begitu juga umur. Semua orang memiliki kehidupan, namun tidak sedikit dari manusia yang kufur terhadap kenikmatan tersebut. Selanjutnya, saudara, bapak-bapak yang mudah-mudahan kita semua dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa adalah perintah Allah kepada nabinya. Allah katakan, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Begitu juga Allah perintahkan takwa ini kepada seluruh umat manusia. Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia yang mengaku manusia, ittaqillah, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Itu juga perintah takwa adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang mengaku beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Apa itu sebenar-benar takwa? Kita sering mendengar kalimat takwa di pengajian, di ceramah-ceramah agama, di khutbah Jumat sering khatib mewasiatkan untuk selalu bertakwa.
begitu juga kita, lisan kita mudah untuk mengucapkan apa itu takwa. Namun yang dimaksudkan di sini, ayol ikhwah, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita mengenal apa itu dari takwa sendiri? Sudahkah kita misalnya ciri-ciri orang yang bertakwa ada pada diri kita? Atau sudahkah kita apa itu takwa? Sudah pahamkah kita apa yang dimaksud dengan takwa? Ya, maka mempraktekkan kalimat takwa tidak semudah mengucapkannya. Kita mudah mengucapkan takwa, bahkan kita sering sebarkan kalimat-kalimat takwa. Namun untuk merealisasikan pada diri kita, sudahkah kalimat takwa yang kita ketahui tersebut sudah terrealisasi di dalam kehidupan kita? Karena seseorang menginginkan surga Allah, kita semua pasti menginginkan surga Allah. Ingat, surga Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu untuk menggapai ketakwaan tersebut, bagaimana harusnya yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu takwa. Jangan hanya kita sering mendengar, mudah mengucapkan, tapi enggak paham apa itu takwa. Ditanya, "Ma huwa taqwa?" Allahu a'lam. Bahkan mungkin sekian lama kita memeluk agama Islam, dilahirkan dalam keadaan Islam, beragama Islam, sudah ngaji alhamdulillah, dan disayangkan apa itu takwa kita enggak paham. Maka ini sangat disayangkan. Oleh karena itu, Syekh Al-Allamah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah masih menyisakan para ulama untuk membimbing kita. Maka jemaah Jumat sekalian, yang dimaksud dengan takwa di sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, yang dimaksud dengan takwa itu adalah seseorang beramal, melakukan ketaatan kepada Allah itu di atas cahaya dari Allah, menurut petunjuk Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Kita melakukan sholat atas petunjuk Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, seseorang dikatakan bertakwa, mereka takut melakukan kemaksiatan. Apapun macam kemaksiatan mereka takut melakukan, karena mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Beramal karena Allah, mengharapkan surga Allah, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa besar, dosa kecil karena takut akan azab Allah. Itulah yang dimaksud dengan takwa Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu lakum qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, bapak-bapak jemaah Jumat yang mudah-mudahan kita semua dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Rasulullah pernah ditanya tentang apa yang banyak menjadikan manusia atau memasukkan manusia ke dalam surga Allah. Ya, amalan apa yang menyebabkan manusia masuk surga? Jadi pertanyaannya, wahai Rasulullah, amalan apa yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang banyak memasukkan seseorang hamba ke dalam surga Allah tidak lain dan tidak bukan adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan amalan soleh kepada Allah, hanya mengharapkan ridho Allah, bukan karena siapa-siapa. Salat, puasa, sedekah, semua amalan kita lakukan lillahi ta'ala, mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita luangkan waktu datang ke masjid ini, yang tadinya sibuk di kantor, sibuk di ladang, sibuk di pasar. Kita luangkan waktu untuk datang melakukan ketaatan kepada Allah ke masjid ini. Itu merupakan ketaatan kepada Allah. Untuk siapa? Untuk Allah. Demi apa? Demi mengharapkan keridhaan Allah, demi mengharapkan surga Allah. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Ditambah dengan kita takut melakukan dosa, kita takut terjatuh kepada kemaksiatan. Karena apa? Karena kita takut akan azab Allah. Itulah yang dimaksud dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada kesempatan selanjutnya, pada kesempatan lain, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk membahas yang tentunya yang berurusan dengan takwa, seperti keutamaan takwa, atau hakikat takwa, atau bagaimana ciri-ciri dari ketakwaan tersebut. Jadi di sini Rasulullah katakan amalan yang banyak memasukkan seorang hamba ke surga adalah bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, malah kita selalu menjadi hamba yang bertakwa, selalu dan selalu takut kepada Allah dan mengharapkan surga Allah. Kita boleh takut kepada Allah, naam, tapi takut yang profesional. Bagaimana maksudnya? Takut, tetapi kita juga harus berharap kepada Allah. Harap akan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini diantara keutamaan takwa, ya, yaitunya menjadikan hamba yang bertakwa tersebut penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita selalu berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa nas'alullah ta'ala al-hidayah wa taufiq lana wal jami'il muslimin. Wa nas'alullah ta'ala ayyaghfir lana khatayana. Allahumma inna nas'alakal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. فنشكر الله تعالى والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.